Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kafah Studio, tempat di mana duel akal dan nyali para jenderal legendaris kembali menggelegar. Kali ini, kita mengangkat kisah sosok bayangan yang membuat medan perang Bizantium penuh tipu daya. Artabun, Panglima Romawi yang terkenal licin, dingin, dan mematikan dalam strategi. Begitu cerdiknya ia mengatur perang, hingga dijuluki setan oleh lawan-lawannya sendiri. Setiap jebakan disiapkan rapi, setiap langkah musuh dibaca lebih dulu. Namun sejarah selalu menghadirkan penantang sepadan. Di hadapannya berdiri Amr bin Ash, Panglima Muslim dengan kecerdasan tajam dan keberanian senyap. Bukan dengan jumlah besar, tapi dengan tipu balik yang presisi, Artabun akhirnya tersungkur oleh akal yang lebih unggul. Kemenangan ini begitu mengguncang, hingga Umar bin Khattab menjuluki Amr bin Ash sebagai Artabunnya bangsa Arab, pengakuan atas kejeniusannya yang mampu menundukkan sang iblis perang Bizantium. Inilah kisah Panglima Artabun. Pada sekitar tahun 628 Masehi, Kekaisaran Romawi Bizantium berada dalam masa genting. Wilayah timur yang selama berabad-abad berada di bawah kendali Romawi mulai terancam oleh kekuatan baru dari Jazirah Arab. Pasukan Muslim bergerak dengan kecepatan yang tidak lazim bagi standar peperangan Romawi. Mereka tidak selalu bertempur dalam formasi besar, tidak terpaku pada kota, dan tidak mudah dipancing untuk berperang secara terbuka. Dalam situasi itulah, seorang panglima bernama Artabun mulai menjadi sandaran terakhir kekaisaran. Artabun dikenal di kalangan tentara Romawi bukan karena keberanian semata, tetapi karena kelicikannya. Ia jarang memimpin serangan langsung. Ia lebih sering menunggu, mengamati, dan memanipulasi keadaan. Banyak pasukan musuh yang kalah bukan karena kalah jumlah, tetapi karena salah membaca situasi yang sengaja diciptakan oleh Artabun. Oleh karena itulah, musuh-musuhnya menjulukinya sebagai setan atau iblis medan perang. Julukan itu bukan lahir dari kebencian kosong, melainkan dari rasa takut yang nyata. Pada suatu malam di Konstantinopel pada tahun 629 Masehi, Artabun berdiri di hadapan peta besar wilayah Mesir. Beberapa perwira Romawi berkumpul di sekelilingnya. Pasukan Muslim telah menguasai sebagian wilayah Syam, kata salah satu perwira. Mereka akan bergerak ke Mesir. Artabun mengangguk pelan. Mesir adalah kunci, jawabnya. Jika Mesir jatuh, Romawi akan kehilangan lumbung dan jalur penting. Seorang perwira lain bertanya, bagaimana jika mereka menyerang dengan cepat sebelum kita siap? Artabun tersenyum tipis. Mereka tidak akan menyerang sebelum memahami medan. Dan ketika mereka mengamati, saat itulah kita mengendalikan apa yang mereka lihat. Artabun segera menyusun rencana. Ia memerintahkan pasukan kecil untuk bergerak mencolok, menyebarkan kesan bahwa pertahanan Romawi lemah di satu sisi, sementara pasukan utama disembunyikan di tempat lain. Ia juga menyebarkan kabar palsu melalui pedagang dan mata-mata bahwa Romawi sedang terpecah oleh konflik internal. Namun, pada saat yang hampir bersamaan di Madinah, seorang tokoh Muslim bernama Amr bin Ash tengah mempelajari laporan tentang Romawi. Ia tidak membaca laporan itu sekali lalu menyimpulkan,
Ia membaca berulang kali, memperhatikan hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Pada tahun 630 Masehi, Amr bin Ash berkata kepada orang-orang di sekitarnya, Romawi memiliki panglima yang tidak suka kalah dengan cara biasa. Ia akan berusaha membuat kita bertindak sesuai kehendaknya. Seseorang bertanya, bagaimana cara menghadapi orang seperti itu? Amr menjawab dengan tenang, dengan tidak menjadi seperti yang ia harapkan. Ketika pasukan Muslim mulai memasuki wilayah Mesir pada tahun 639 Masehi, Artabun telah menunggu. Ia mengirim pasukan pengintai dan dengan sengaja membiarkan mereka terlihat. Ia berharap Amr bin Ash akan menyangka itu adalah kelemahan. Namun, Amr bin Ash tidak segera bergerak. Ia menghentikan pasukannya, mengamati jalur air, pergerakan penduduk, dan pola suplai Romawi. Ia berkata kepada pasukannya, jika musuh ingin kita melihat sesuatu, maka yang harus kita lakukan adalah melihat hal lain. Hari demi hari berlalu. Artabun mulai merasa ada yang tidak sesuai rencana. Pasukan Muslim tidak mengejar umpan yang ia siapkan. Mereka justru bergerak lambat dan teratur. Pada awal tahun 640 Masehi, Artabun memutuskan untuk mengubah pendekatan. Ia mengirim utusan kepada Amr bin Ash dengan tawaran perundingan. Ketika utusan itu tiba, ia berkata, Panglima kami ingin berbicara untuk menghindari pertumpahan darah. Amr bin Ash menatapnya lalu berkata, kami tidak takut pada perang, tetapi kami juga tidak menolak pembicaraan. Pertemuan itu terjadi di wilayah netral. Artabun dan Amr bin Ash saling berhadapan untuk pertama kalinya. Artabun berkata, aku mendengar engkau sangat cerdas. Banyak orang berkata, engkau memahami perang seperti aku. Amr menjawab, aku hanya berusaha tidak mengulangi kesalahan orang lain. Artabun tersenyum. Perang ini bisa berakhir jika engkau mundur. Amr menggeleng. Dan perang ini juga bisa berakhir jika engkau berhenti bermain bayangan. Keduanya saling menatap lama. Mereka tahu bahwa pertemuan itu bukan untuk berdamai, melainkan untuk saling mengukur pikiran. Setelah pertemuan itu, Artabun menjalankan rencana terbesarnya. Ia memerintahkan pasukan Romawi untuk berpura-pura mundur secara besar-besaran. Jalur-jalur terlihat terbuka. Benteng tampak ditinggalkan. Semua itu dirancang agar pasukan Muslim mengejar dan terjebak. Namun, Amr bin Ash justru memerintahkan pasukannya berhenti. Ini bukan mundur, katanya. Ini undangan menuju kekalahan. Ia lalu membagi pasukannya menjadi kelompok kecil. Mereka bergerak memotong jalur suplai Romawi, menyerang pusat komunikasi, dan menguasai titik air. Beberapa hari kemudian, Artabun menerima laporan buruk. Persediaan kita diserang. Jalur komunikasi terputus. Pasukan Muslim tidak berada di tempat yang kita perkirakan. Artabun terdiam lama. Akhirnya, ia berkata pelan, untuk pertama kalinya, aku sedang menghadapi seseorang yang berpikir sebelum aku selesai berpikir. Pada pertengahan tahun 640 Masehi, pasukan Romawi berada dalam posisi terdesak. Rencana Artabun runtuh oleh strategi yang tidak ia perkirakan. Ia kalah bukan karena kekurangan pasukan, tetapi karena kehilangan kendali atas alur perang. Ketika kabar kemenangan sampai ke Madinah pada tahun 641 Masehi, Umar bin Khattab mendengarkan dengan saksama. Ia lalu berkata kepada Amr bin Ash, engkau telah mengalahkan orang yang paling licin dari Romawi. Amr menjawab, aku hanya memahami cara berpikirnya. Umar bin Khattab lalu berkata, jika begitu, engkau adalah Artabunnya bangsa Arab. Julukan itu menyebar dan menjadi bagian dari sejarah. Artabun dikenang sebagai simbol kecerdikan Romawi. Amr bin Ash dikenang sebagai orang yang mampu menandinginya dan mengatasinya. Setelah kekalahan pasukan Romawi di Mesir
pada tahun 641 Masehi, suasana di Konstantinopel berubah drastis. Kekaisaran yang selama berabad-abad merasa dirinya pusat dunia kini mulai menyadari bahwa kekuatan baru telah muncul dan tidak bisa diremehkan. Kekalahan itu bukan hanya kekalahan wilayah, tetapi kekalahan cara berpikir. Nama Artabun masih disebut, tetapi kini dengan nada yang berbeda. Bukan lagi sebagai panglima yang tak terkalahkan, melainkan sebagai simbol kecerdikan lama yang akhirnya bertemu tandingannya. Artabun sendiri tidak segera ditangkap atau dibunuh. Ia mundur bersama sisa pasukannya, membawa beban kekalahan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Dalam perjalanannya menuju wilayah Romawi, ia lebih banyak diam. Para prajurit yang biasanya mendengar perintah tegas darinya kini melihatnya termenung, menatap jalan berdebu yang panjang. Pada suatu malam di akhir tahun 641 Masehi, seorang perwira memberanikan diri bertanya, "Apakah kita benar-benar kalah oleh bangsa Arab itu?" Artabun menatap api unggun, lalu menjawab pelan, "Kita kalah oleh cara berpikir yang lebih lentur dari kita." Perwira itu terdiam. Artabun melanjutkan, "Aku selalu mengira bahwa kelicikan adalah puncak kecerdikan, tetapi orang itu mengajarkanku bahwa kesederhanaan yang tepat waktu bisa lebih mematikan." Sementara itu, di Mesir, Amr bin Ash tidak larut dalam kemenangan. Ia tahu bahwa kemenangan terbesar seringkali justru menjadi awal kelengahan. Pada tahun 642 Masehi, ia mengatur wilayah yang baru dikuasai dengan hati-hati. Ia berdialog dengan penduduk setempat, memahami kebiasaan mereka, dan memastikan pasukannya tidak bertindak sewenang-wenang. Seorang penduduk Mesir bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak merayakan kemenanganmu?" Amr bin Ash menjawab, "Karena perang bukan soal hari ini saja, ia tentang hari esok." Di Madinah, Umar bin Khattab menerima laporan lanjutan. Ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Orang yang menang tetapi lupa mengatur, sejatinya sedang menyiapkan kekalahan." Kembali ke Konstantinopel, pada tahun 642 Masehi, Artabun dipanggil untuk menghadap para pemimpin Romawi. Suasana pertemuan itu dingin. Tidak ada teriakan, tidak ada celaan terbuka, tetapi kekecewaan terasa berat. Salah seorang dari mereka berkata, "Engkau adalah orang yang paling kami percaya, namun Mesir jatuh." Artabun menunduk lalu berkata, "Mesir jatuh bukan karena kurangnya pasukan, tetapi karena kita terlalu lama memandang musuh dengan cara lama." Ia lalu melanjutkan, "Jika Romawi ingin bertahan, maka Romawi harus belajar. Bangsa Arab itu tidak bisa dikalahkan hanya dengan tembok dan formasi." Beberapa orang terdiam, yang lain tampak tidak senang mendengar pengakuan itu. Pada tahun 643 Masehi, Artabun memilih menarik diri dari garis depan. Ia tidak lagi memimpin pasukan besar, namun ia menulis, mengamati, dan menyusun catatan tentang perang melawan pasukan Muslim. Catatan itu berisi kesalahan-kesalahannya sendiri, sesuatu yang jarang dilakukan oleh panglima manapun. Dalam salah satu catatannya, ia menulis, "Amr bin Ash tidak pernah menyerang apa yang aku siapkan untuk diserang. Ia menyerang apa yang aku lupa lindungi." Sementara itu, Amr bin Ash terus menghadapi tantangan baru. Pada tahun 644 Masehi, kabar wafatnya Umar bin Khattab sampai ke Mesir. Amr bin Ash terdiam lama ketika mendengarnya. Ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Orang itu adalah pengingat bahwa kekuasaan hanyalah amanah." Kematian Umar bin Khattab mengubah banyak hal, tetapi kisah tentang kecerdikan tetap hidup. Julukan Artabunnya bangsa Arab terus disebut, bukan untuk menyombongkan, tetapi sebagai pengingat bahwa kecerdikan harus dibarengi tanggung jawab. Pada tahun 645 Masehi, seorang utusan Romawi yang pernah berada di bawah komando Artabun datang ke Mesir. Ia meminta bertemu dengan Amr bin Ash.
Ketika bertemu, utusan itu berkata, "Aku pernah melihat Artabun memerintah dengan penuh keyakinan. Ia mengakui kekalahannya kepadamu." Amr bin Ash menjawab, "Kekalahan bukan aib jika ia melahirkan pemahaman." Utusan itu mengangguk. Artabun berkata, "Seandainya ia lebih muda, ia ingin belajar cara berpikir dari bangsa Arab." Amr bin Ash tersenyum kecil. "Dan aku belajar dari Romawi bahwa kecerdikan tanpa keadilan hanya akan menciptakan musuh baru." Pada tahun 647 Masehi, Artabun wafat dalam usia senja. Ia tidak mati di medan perang, tetapi di tempat sunyi, ditemani catatan dan ingatannya. Tidak ada perayaan besar, tidak ada upacara megah. Namun, namanya tetap hidup dalam sejarah sebagai orang yang pernah hampir menghentikan arus perubahan zaman. Kisah Artabun dan Amr bin Ash menjadi pelajaran lintas generasi, bahwa perang bukan hanya benturan senjata, tetapi pertemuan pikiran, bahwa kelicikan bisa dikalahkan oleh kecerdikan yang lebih jujur terhadap realitas. Dan di balik setiap kemenangan besar, selalu ada dialog yang tak tercatat, keraguan yang tersembunyi, dan keputusan sunyi yang menentukan arah sejarah. Cerita ini masih bisa dilanjutkan lebih jauh ke dampak penaklukan Mesir, perubahan sosial, intrik Romawi setelah kehilangan wilayah, dan warisan strategi yang memengaruhi peperangan berabad-abad setelahnya. Setelah wafatnya Artabun pada tahun 647 Masehi, catatan-catatan yang ia tulis tidak langsung dianggap penting oleh para pemimpin Romawi. Kekaisaran saat itu lebih sibuk dengan pergantian kekuasaan, konflik internal, dan usaha mempertahankan wilayah yang tersisa. Namun, waktu memiliki caranya sendiri untuk menguji nilai sebuah pemikiran. Perlahan, tulisan Artabun mulai dibaca oleh perwira muda Romawi yang menyadari bahwa dunia telah berubah. Mereka menemukan satu kesimpulan yang berulang dalam catatan itu, bahwa pasukan Muslim bukan hanya membawa pedang, tetapi membawa cara berpikir yang baru. Di Mesir, pada tahun 648 Masehi, Amr bin Ash menghadapi persoalan yang berbeda dari medan perang. Ia harus menjaga keseimbangan antara penduduk lokal, sisa pengaruh Romawi, dan pasukan Muslim yang berasal dari berbagai kabilah. Ia sering berkata kepada orang-orang terdekatnya bahwa menaklukkan wilayah jauh lebih mudah daripada menaklukkan hati. Suatu hari, seorang pemuda Mesir bertanya kepadanya, "Apakah Romawi akan kembali?" Amr bin Ash menjawab dengan jujur, "Setiap kekuatan akan mencoba kembali jika ia merasa kehilangan. Tetapi yang membuat suatu pemerintahan bertahan bukanlah tembok, melainkan keadilan." Pada tahun 649 Masehi, sisa-sisa perlawanan Romawi mencoba menguji pertahanan Mesir. Mereka bergerak cepat, berharap dapat memanfaatkan kerinduan sebagian penduduk pada masa lalu. Namun, strategi mereka masih menggunakan pola lama. Mereka mengandalkan kejutan singkat dan penarikan cepat. Amr bin Ash membaca gerakan itu dengan tenang. Ia berkata kepada pasukannya, "Mereka bergerak dengan ingatan lama. Kita bergerak dengan kenyataan hari ini." Ia tidak mengejar secara membabi buta. Ia justru membiarkan pasukan Romawi bergerak hingga kehabisan jalur dukungan. Tanpa pertempuran besar, upaya itu gagal dengan sendirinya. Banyak di antara pasukan Romawi yang menyerah bukan karena takut mati, tetapi karena menyadari bahwa medan tidak lagi berpihak kepada mereka. Berita kegagalan itu sampai ke Konstantinopel pada tahun 650 Masehi. Seorang pejabat Romawi berkata dalam rapat tertutup, "Seolah-olah kita sedang melawan bayangan yang tidak bisa disentuh." Seorang perwira muda menjawab, "Bukan bayangan. Kita melawan sistem berpikir yang lebih sederhana, tetapi lebih cepat." Nama Amr bin Ash kembali disebut, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kehati-hatian. Sebagian bahkan mulai membandingkan pendekatannya dengan catatan Artabun yang lama. Pada tahun 651 Masehi, seorang pedagang Romawi yang sering bepergian antara Mesir dan wilayah Romawi Timur menyampaikan kesan pribadinya.
Orang Arab itu tidak memerintah dengan teriakan. Mereka berbicara, mendengar, lalu bertindak. Sementara itu, Amr bin Ash semakin jarang terlihat di garis depan. Ia lebih sering berdiskusi, menulis, dan menasihati. Ia menyadari bahwa generasi berikutnya akan menghadapi tantangan yang berbeda. Tantangan bukan lagi tentang menaklukkan wilayah, tetapi tentang mempertahankan nilai. Pada suatu malam, di akhir tahun 652 Masehi, ia berkata kepada orang-orang terdekatnya, "Kelak, orang tidak akan bertanya seberapa luas wilayah ini, tetapi seberapa adil ia dijaga." Di tempat lain, di Konstantinopel, seorang perwira muda membaca salah satu catatan Artabun dan bergumam, jika ia masih hidup, mungkin ia akan mengatakan bahwa kekalahan terbesar adalah menolak belajar. Waktu terus berjalan. Tahun 653 Masehi datang dengan ketenangan yang rapuh. Mesir mulai stabil, tetapi dunia di sekitarnya terus berubah. Bangsa-bangsa mulai menyadari bahwa era lama telah bergeser. Strategi Artabun dan kecerdikan Amr bin Ash menjadi bahan pelajaran, bukan hanya bagi mereka yang berperang, tetapi juga bagi mereka yang memerintah. Cerita tentang dua kecerdikan itu hidup dalam percakapan para prajurit, pedagang, dan penulis. Satu dikenang sebagai simbol kelicikan lama yang hampir sempurna. Yang lain dikenang sebagai simbol kecerdikan baru yang mampu beradaptasi. Namun, sejarah tidak pernah berhenti. Setelah ini akan datang generasi lain, dengan tantangan lain, dan mungkin dengan Artabun-Artabun baru, yang berpikir mereka telah belajar segalanya, hingga kembali berhadapan dengan orang-orang yang berpikir lebih jauh dari zamannya. Kisah ini masih terbuka untuk dilanjutkan, ke masa setelah Amr bin Ash, ke perubahan politik yang lebih luas, dan ke bagaimana warisan kecerdikan ini membentuk arah sejarah berabad-abad kemudian. Memasuki tahun 654 Masehi, dunia di sekitar Mesir mulai menunjukkan perubahan yang lebih halus namun mendalam. Jalur perdagangan yang dahulu sepenuhnya berada di bawah pengaruh Romawi, kini mulai beradaptasi dengan kekuasaan baru. Pedagang dari Afrika, Syam, dan Jazirah Arab bertemu di pasar yang sama. Bahasa yang terdengar beragam, tetapi aturan yang diterapkan semakin seragam. Amr bin Ash memahami bahwa stabilitas tidak lahir dari kekuatan senjata semata, melainkan dari kepastian hukum dan rasa aman. Pada suatu siang yang panas, seorang mantan pejabat Romawi yang memilih tetap tinggal di Mesir datang menghadap Amr bin Ash. Wajahnya menunjukkan kehati-hatian, tetapi juga kejujuran. "Banyak orang sepertiku takut akan perubahan," katanya. "Kami terbiasa diperintah dengan aturan lama." Amr bin Ash menjawab tanpa meninggikan suara, "Perubahan selalu menakutkan, tetapi ketidakadilan jauh lebih menakutkan jika dibiarkan." Orang itu terdiam, lalu mengangguk perlahan. Sejak hari itu, semakin banyak penduduk yang memilih bekerja sama daripada melawan secara diam-diam. Ini bukan karena paksaan, tetapi karena mereka melihat perbedaan nyata dalam cara pemerintahan dijalankan. Sementara itu, di Konstantinopel pada tahun yang sama, kekalahan demi kekalahan kecil terus membebani pikiran para pemimpin Romawi. Tidak ada lagi satu sosok seperti Artabun yang mampu menyatukan strategi dan keberanian. Sebagian perwira mencoba meniru taktik yang mereka baca dari catatan Artabun, tetapi mereka gagal memahami satu hal penting, bahwa kecerdikan tidak bisa diwarisi hanya dengan membaca. Ia harus dipahami melalui pengalaman dan keberanian untuk berubah. Seorang perwira muda berkata dalam sebuah pertemuan tertutup, "Kita mencoba menggunakan akal lama untuk menghadapi dunia yang baru." Ucapan itu tidak langsung dijawab, tetapi diam yang menyusul menunjukkan bahwa banyak yang menyadari kebenarannya.
Pada tahun 655 Masehi, Amr bin Ash mulai menarik diri secara perlahan dari urusan militer langsung. Ia lebih sering memberi nasihat daripada memberi perintah. Ia tahu bahwa masanya tidak akan berlangsung selamanya. Dalam beberapa percakapan pribadi, ia menyebutkan bahwa setiap generasi harus menemukan cara berpikirnya sendiri, bukan sekadar meniru pendahulunya. Suatu malam, ia berkata kepada seorang sahabat dekat, "Jika suatu hari nanti orang hanya mengingatku sebagai penakluk, maka mereka lupa bagian terpenting dari perjuangan ini." Sahabatnya bertanya, "Apa bagian terpenting itu?" Amr bin Ash menjawab, "Kemampuan untuk menahan diri ketika kita mampu memaksa." Pada tahun 656 Masehi, kabar pergolakan besar di pusat kekuasaan Islam mulai terdengar hingga Mesir. Situasi politik berubah cepat. Banyak orang gelisah, khawatir bahwa perubahan ini akan mengoyak stabilitas yang telah dibangun dengan susah payah. Amr bin Ash menghadapi situasi ini dengan kehati-hatian. Ia tidak tergesa-gesa memilih pihak secara terbuka. Baginya, menjaga keselamatan masyarakat lebih utama daripada memenangkan perdebatan politik. Di sisi lain, di wilayah Romawi Timur, beberapa pemikir mulai membahas ulang kekalahan lama. Nama Artabun kembali disebut bukan lagi sebagai panglima gagal, tetapi sebagai orang terakhir yang hampir memahami arah perubahan zaman. Sebagian bahkan berpendapat bahwa kekalahan Artabun bukan kesalahannya sepenuhnya, melainkan akibat sistem yang tidak siap menerima pembaruan. Pada tahun 657 Masehi, seorang penulis Romawi mencatat dalam karyanya bahwa kekalahan di Mesir adalah titik balik sejarah. Ia menulis bahwa sejak saat itu, Romawi tidak lagi menjadi satu-satunya penentu arah dunia timur. Dunia telah menjadi lebih luas, lebih beragam, dan lebih sulit dikendalikan oleh satu kekuatan saja. Di Mesir, Amr bin Ash semakin jarang tampil di hadapan umum. Usianya bertambah dan tubuhnya tidak sekuat dahulu. Namun, pikirannya tetap tajam. Ia masih berdiskusi, masih mendengar, dan masih menimbang setiap keputusan dengan hati-hati. Pada suatu pagi, di tahun 658 Masehi, ia berjalan perlahan di sebuah tempat yang tenang. Ia berkata kepada orang yang menemaninya, "Artabun mengajarkanku bahwa kecerdikan tanpa arah akan berputar pada dirinya sendiri." Orang itu bertanya, "Dan apa yang engkau pelajari dari dirimu sendiri?" Amr bin Ash tersenyum tipis, bahwa arah tanpa kecerdikan hanya akan menjadi niat yang lemah. Tahun-tahun berikutnya berlalu dengan relatif tenang. Mesir bertahan sebagai wilayah yang stabil di tengah perubahan besar dunia. Kisah Artabun dan Amr bin Ash tidak lagi hanya diceritakan sebagai kisah dua orang, tetapi sebagai pertemuan dua zaman. Zaman lama yang mengandalkan tipu daya dan kontrol ketat, dan zaman baru yang mengandalkan kecepatan berpikir serta kemampuan beradaptasi. Dan sejarah terus bergerak. Akan datang generasi lain, konflik lain, dan tokoh-tokoh baru yang mungkin mengulang kesalahan lama atau menciptakan kebijaksanaan baru. Namun, selama kisah ini diceritakan, satu hal akan tetap hidup, bahwa kemenangan sejati tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling licin, tetapi oleh siapa yang paling memahami perubahan. Cerita ini masih terbuka untuk diteruskan ke masa setelah wafatnya Amr bin Ash, ke pengaruh jangka panjang penaklukan Mesir, dan ke bagaimana dunia timur dan barat terus saling membentuk dalam benturan dan dialog yang tak pernah benar-benar berakhir. Memasuki tahun 659 Masehi, usia Amr bin Ash semakin menua. Rambutnya mulai memutih, langkahnya tidak lagi secepat
ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di Mesir. Namun, banyak orang menyadari bahwa pengaruhnya justru semakin kuat, bukan karena kekuasaan yang ia pegang, melainkan karena cara berpikir yang ia tanamkan. Banyak keputusan penting di Mesir tidak lagi bergantung pada perintah langsung, tetapi pada prinsip yang telah ia ajarkan selama bertahun-tahun. Pada suatu sore, seorang pemuda dari kalangan pasukan mendekatinya dengan raut wajah penuh kebimbangan. Banyak orang berkata bahwa masa depan akan penuh konflik, kata pemuda itu. Bagaimana seseorang harus bersikap di tengah perubahan yang terus terjadi? Amr bin Ash terdiam sejenak sebelum menjawab. Jika engkau hanya memilih pihak, engkau akan cepat letih. Tetapi jika engkau memilih nilai, engkau akan bertahan lebih lama. Kata-kata itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi semacam pegangan tak tertulis bagi banyak orang. Mesir tetap relatif tenang, meskipun dunia di sekitarnya bergolak. Di Konstantinopel, pada tahun 660 Masehi, Kekaisaran Romawi Bizantium terus berusaha menata kembali kekuatannya. Mereka tidak lagi bermimpi merebut kembali Mesir dalam waktu dekat. Fokus mereka beralih pada mempertahankan wilayah yang tersisa dan menyesuaikan diri dengan kenyataan baru. Para pemikir Romawi mulai menulis ulang sejarah mereka sendiri, mencoba memahami di mana titik perubahan terbesar itu terjadi. Dalam salah satu tulisan, seorang penulis Romawi mencatat bahwa kekalahan di Mesir bukanlah sekadar kehilangan wilayah, melainkan kehilangan ilusi bahwa kekuasaan bisa dipertahankan selamanya dengan cara yang sama. Nama Artabun disebut kembali sebagai simbol dari peralihan zaman. Ia digambarkan bukan sebagai panglima bodoh, melainkan sebagai orang cerdas yang hidup di ambang perubahan yang lebih besar darinya. Pada tahun 661 Masehi, berita perubahan besar di pusat dunia Islam sampai ke Mesir. Situasi politik kembali bergeser. Banyak orang khawatir stabilitas yang telah dibangun akan runtuh. Amr bin Ash menghadapi masa ini dengan sikap yang lebih banyak diam daripada berbicara. Ia memahami bahwa tidak semua keadaan membutuhkan reaksi cepat. Kadang, menunggu adalah bentuk kecerdikan yang paling sulit dilakukan. Seorang sahabat lama berkata kepadanya, "Engkau tidak lagi banyak berbicara seperti dulu." Amr bin Ash tersenyum pelan, "Karena sekarang aku lebih banyak mendengar. Dunia selalu berbicara, hanya sedikit yang mau mendengarnya." Tahun demi tahun berlalu. Pada tahun 662 Masehi, kesehatan Amr bin Ash semakin menurun. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dalam kesendirian, merenungi perjalanan panjang hidupnya. Dalam percakapan terakhirnya dengan beberapa orang dekat, ia berkata bahwa manusia sering mengira kemenangan adalah akhir, padahal kemenangan hanyalah awal dari ujian yang berbeda. Pada suatu malam yang sunyi, ia berkata, "Aku pernah berhadapan dengan orang yang disebut iblis medan perang. Ia licin, cerdas, dan penuh perhitungan. Tetapi, bahkan kecerdikan paling tajam pun tidak mampu menghentikan perubahan yang datang tepat pada waktunya." Orang-orang yang mendengarnya memahami bahwa ia sedang berbicara tentang Artabun, meskipun nama itu tidak selalu ia sebutkan secara langsung. Bagi Amr bin Ash, Artabun bukan lagi musuh, melainkan cermin tentang apa yang terjadi ketika seseorang terlalu lama bertahan pada satu cara berpikir. Pada tahun 663 Masehi, pengaruh Amr bin Ash mulai digantikan oleh generasi yang lebih muda. Mereka tidak mengalami langsung pertemuan pikiran antara dirinya dan Artabun, tetapi mereka hidup dari hasilnya. Cara pemerintahan, pendekatan terhadap masyarakat, dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan menjadi warisan yang tidak tertulis namun terasa nyata.
Di pihak Romawi, generasi baru perwira membaca sejarah dengan sudut pandang berbeda. Mereka tidak lagi mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi apa yang harus dipelajari. Nama Artabun muncul dalam diskusi sebagai contoh bahwa kecerdikan tanpa kemampuan beradaptasi pada perubahan besar akan selalu menemukan batasnya. Seiring mendekati tahun 664 Masehi, dunia tidak menjadi lebih sederhana. Konflik tetap ada, ambisi tetap hidup, dan kekuasaan tetap diperebutkan. Namun, kisah tentang Artabun dan Amr bin Ash terus hidup sebagai pengingat bahwa di balik semua itu, yang paling menentukan bukanlah seberapa licin seseorang menyusun tipu daya, melainkan seberapa dalam ia memahami zaman yang sedang ia hadapi. Memasuki tahun 665 Masehi, kondisi tubuh Amr bin Ash semakin melemah. Ia tidak lagi terlibat langsung dalam urusan pemerintahan sehari-hari. Banyak keputusan kini diambil oleh orang-orang yang pernah lama mendengar nasihatnya. Namun, meskipun fisiknya menurun, pikirannya tetap jernih. Ia masih mengingat setiap detail perjalanan panjangnya, termasuk hari-hari ketika ia berhadapan dengan Artabun, orang yang paling tajam pikirannya yang pernah ia temui. Pada suatu pagi yang tenang, seorang pemuda yang baru mulai memahami sejarah bertanya kepadanya, "Apakah engkau membenci orang Romawi itu?" Amr bin Ash menggeleng pelan. "Tidak, aku menghormatinya. Ia adalah orang yang membuatku berpikir lebih dalam tentang diriku sendiri." Pemuda itu tampak terkejut. Bagaimana seseorang bisa menghormati musuhnya? Amr menjawab dengan suara pelan namun tegas, "Karena musuh yang cerdas adalah guru yang paling jujur." Di tempat lain, di Konstantinopel pada tahun yang sama, sekelompok pemikir Romawi mulai mengumpulkan dokumen lama, termasuk catatan Artabun. Mereka membacanya bukan sebagai kisah kegagalan, melainkan sebagai cermin bagi masa depan. Salah seorang dari mereka berkata dalam sebuah diskusi, "Artabun kalah bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia lahir terlalu awal untuk dunia yang menuntut kecepatan dan kelenturan." Pendapat itu memicu perdebatan panjang. Namun, satu hal menjadi jelas, bahwa kekalahan di Mesir telah mengubah cara Romawi melihat diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi menganggap kecerdikan sebagai alat untuk memperdaya, melainkan sebagai sarana untuk bertahan. Pada tahun 666 Masehi, Amr bin Ash menghabiskan banyak waktunya dalam kesendirian. Ia sering duduk memandang langit, seolah berbicara dengan masa lalu. Dalam satu percakapan terakhir dengan orang-orang terdekatnya, ia berkata bahwa manusia sering salah mengira perubahan sebagai ancaman, padahal perubahan adalah hukum yang tidak bisa dihindari. "Aku dan Artabun," katanya pelan, "hanyalah dua orang yang berdiri di dua sisi jembatan sejarah." Orang-orang yang mendengarnya terdiam. Mereka memahami bahwa kalimat itu bukan tentang kebanggaan, melainkan tentang kesadaran bahwa setiap manusia memiliki batas perannya sendiri. Pada tahun 667 Masehi, Amr bin Ash wafat dengan tenang. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada ratapan berlebihan. Yang tersisa adalah kenangan tentang seorang pemikir medan perang yang memilih kecerdikan daripada kesombongan. Berita wafatnya menyebar ke berbagai wilayah. Di Mesir, banyak orang mengenangnya sebagai sosok yang mendengar sebelum memerintah. Di wilayah Romawi, beberapa orang bahkan menyebut namanya dengan rasa hormat, sebagai orang yang mengakhiri satu babak sejarah dan membuka babak lain. Beberapa waktu setelah wafatnya Amr bin Ash, seorang penulis Romawi menulis catatan singkat, "Jika Artabun adalah orang yang hampir menghentikan perubahan, maka Amr bin Ash adalah orang yang memahami arah perubahan itu." Catatan itu beredar terbatas, tetapi pengaruhnya bertahan lama. Perlahan, kisah dua kecerdikan ini menjadi legenda yang diceritakan ulang dengan berbagai versi. Namun, inti ceritanya tetap sama, bahwa kecerdikan yang menolak belajar akan membeku, sedangkan kecerdikan yang mau mendengar akan bertahan. Tahun-tahun setelah 668 Masehi dipenuhi oleh perubahan baru. Generasi
yang tidak pernah bertemu langsung dengan Artabun maupun Amr bin Ash mulai menulis sejarah dengan jarak yang lebih dingin. Mereka tidak lagi terikat emosi, tetapi mencoba memahami pola. Dari situlah muncul kesimpulan bahwa pertemuan dua tokoh ini bukan kebetulan, melainkan pertemuan dua cara berpikir yang mewakili dua zaman. Mesir tetap menjadi saksi bisu perubahan itu. Kota-kota tumbuh, pasar ramai, dan kehidupan berjalan. Namun di balik keseharian itu, warisan pemikiran tetap hidup. Orang-orang belajar bahwa kemenangan tidak selalu berarti menghancurkan lawan, tetapi terkadang berarti melampaui cara berpikir lama. Dan sejarah terus bergerak maju. Akan ada tokoh-tokoh baru, panglima-panglima baru, dan kecerdikan-kecerdikan baru yang akan diuji oleh zamannya sendiri. Namun, selama kisah ini diceritakan, nama Artabun dan Amr bin Ash akan tetap berdampingan sebagai pengingat bahwa dalam setiap perubahan besar selalu ada manusia yang berpikir lebih jauh dari pedangnya. Setelah wafatnya Amr bin Ash pada tahun 667 Masehi, Mesir memasuki fase baru yang lebih tenang, namun penuh ujian tersembunyi. Orang-orang yang dahulu terbiasa mendengar suaranya kini harus belajar berdiri sendiri. Banyak di antara mereka menyadari bahwa warisan terpenting bukanlah wilayah yang telah dikuasai, melainkan cara berpikir yang ditinggalkan. Dalam percakapan sehari-hari, nama Amr bin Ash masih sering disebut bukan sebagai tokoh masa lalu semata, tetapi sebagai rujukan ketika muncul persoalan yang rumit dan membutuhkan kebijaksanaan. Pada tahun 669 Masehi, seorang pemimpin muda di Mesir menghadapi dilema besar terkait perselisihan antar kelompok penduduk. Ia teringat salah satu ucapan Amr bin Ash yang sering diulang oleh orang-orang tua, bahwa keputusan yang tergesa-gesa seringkali hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Ia pun memilih berdialog panjang daripada mengerahkan kekuatan. Keputusan itu tidak langsung menuai hasil, tetapi perlahan meredakan ketegangan. Banyak yang mulai menyadari bahwa pengaruh Amr bin Ash masih hidup meskipun orangnya telah tiada. Sementara itu, di Konstantinopel pada tahun yang sama, para pemikir Romawi Bizantium semakin serius mempelajari kekalahan lama mereka. Catatan Artabun menjadi salah satu sumber utama. Kini, catatan itu dibaca dengan sudut pandang baru. Tidak lagi dicari kesalahan siapa yang paling besar, tetapi di mana titik perubahan yang tidak disadari oleh generasi sebelumnya. Seorang pemikir Romawi menulis dalam catatan pribadinya, Artabun memahami perang, tetapi dunia bergerak lebih cepat dari pemahamannya. Lawannya tidak mengalahkannya dengan tipu daya yang lebih licin, melainkan dengan kesediaan untuk meninggalkan pola lama. Tulisan-tulisan semacam itu tidak dipublikasikan luas, tetapi beredar di kalangan terbatas. Dari situlah muncul generasi perwira yang lebih berhati-hati, yang tidak lagi menganggap kecerdikan sebagai permainan bayangan, melainkan sebagai kemampuan membaca perubahan sebelum perubahan itu tampak jelas. Memasuki tahun 671 Masehi, jalur perdagangan antara Mesir dan wilayah Romawi Timur kembali menunjukkan peningkatan. Hubungan tidak lagi didominasi oleh permusuhan terbuka, melainkan oleh kehati-hatian dan kepentingan bersama. Pedagang-pedagang membawa cerita dari dua dunia yang pernah bertempur sengit, kini saling mengamati dengan jarak yang lebih rasional. Seorang pedagang tua pernah berkata di sebuah pasar, "Dulu kita takut pada pedang, sekarang kita lebih takut pada keputusan yang salah." Ucapan itu mencerminkan perubahan zaman. Perang besar memang berkurang, tetapi persaingan pemikiran justru semakin tajam. Dunia tidak lagi dibagi hanya antara pemenang dan yang kalah, melainkan antara mereka yang mampu beradaptasi
dan mereka yang menolak berubah. Pada tahun 673 Masehi, seorang penulis dari wilayah Syam mulai menyusun kisah panjang tentang pertemuan antara Artabun dan Amr bin Ash. Ia tidak mengenal keduanya secara langsung, tetapi ia mengumpulkan cerita dari berbagai saksi dan catatan. Dalam tulisannya, ia menyebut bahwa pertemuan dua orang itu adalah pertemuan dua jalan sejarah. Satu jalan berakhir karena terlalu yakin pada masa lalu, dan satu jalan terbuka karena berani menghadapi masa depan. Tulisan itu menyebar perlahan dan dibaca oleh banyak orang dengan latar belakang berbeda. Setiap pembaca menarik pelajaran masing-masing. Ada yang melihatnya sebagai kisah kecerdikan, ada yang melihatnya sebagai kisah kerendahan hati, dan ada pula yang melihatnya sebagai peringatan bahwa tidak ada kejayaan yang abadi. Memasuki tahun 675 Masehi, dunia terus bergerak tanpa menunggu siapapun. Generasi baru tumbuh tanpa ingatan langsung tentang perang besar di Mesir. Namun, dampaknya masih terasa. Struktur pemerintahan, jalur perdagangan, dan cara berpikir tentang kekuasaan telah berubah selamanya. Nama Artabun dan Amr bin Ash mungkin tidak lagi disebut setiap hari, tetapi pengaruh keduanya hadir dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil oleh orang-orang yang bahkan tidak menyadari asal-usulnya. Seorang guru tua pernah berkata kepada murid-muridnya, "Sejarah bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang paling memahami waktunya." Kalimat itu menjadi penutup tak tertulis dari kisah panjang ini, meskipun sejarah sendiri tidak pernah benar-benar selesai. Selalu akan ada tokoh baru, tantangan baru, dan perubahan baru yang menunggu untuk dipahami atau disalahpahami. Kisah Artabun dan Amr bin Ash hanyalah satu dari sekian banyak pertemuan manusia dengan zamannya sendiri. Memasuki tahun 677 Masehi, dunia yang pernah menjadi panggung pertemuan Artabun dan Amr bin Ash telah berubah semakin jauh dari bentuk lamanya. Generasi baru tumbuh tanpa pengalaman langsung tentang ketegangan besar antara Romawi Bizantium dan pasukan Muslim. Namun, perubahan besar jarang benar-benar menghapus jejak masa lalu. Ia hanya menyembunyikannya di balik kebiasaan baru, aturan baru, dan cara berpikir yang dianggap wajar oleh mereka yang lahir setelahnya. Di Mesir, para pemimpin lokal mulai menghadapi persoalan yang lebih rumit daripada sekadar pertahanan wilayah. Persoalan itu adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kepercayaan masyarakat. Banyak di antara mereka menemukan bahwa pendekatan keras justru menimbulkan perlawanan tersembunyi. Dalam situasi seperti itu, kisah tentang Amr bin Ash kembali diceritakan, bukan sebagai cerita heroik, melainkan sebagai pedoman diam-diam tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Pada suatu pertemuan di tahun 678 Masehi, seorang pemimpin muda berkata kepada rekan-rekannya, "Kita mewarisi wilayah yang stabil, tetapi kestabilan ini tidak akan bertahan jika kita lupa bagaimana ia dibangun." Orang lain menimpali, dan ia dibangun bukan hanya dengan kemenangan, tetapi dengan kesabaran. Percakapan seperti itu menunjukkan bahwa warisan pemikiran lebih sulit dihapus dibandingkan bangunan atau pasukan. Ia hidup dalam cara orang berbicara, mempertimbangkan, dan menahan diri. Di Konstantinopel, pada tahun yang sama, Kekaisaran Romawi Bizantium semakin menyadari bahwa kekuatan lama mereka tidak akan kembali dalam bentuk yang sama. Alih-alih mencoba mengulang masa lalu, sebagian pemimpin mulai memikirkan cara bertahan di dunia yang lebih terfragmentasi. Mereka membangun aliansi, memperbaiki administrasi, dan menata ulang pendidikan militer.
Catatan Artabun kini menjadi bacaan wajib bagi sebagian perwira muda, bukan untuk ditiru mentah-mentah, tetapi untuk dipahami batas-batasnya. Seorang perwira muda pernah berkata kepada gurunya, "Artabun mengajarkan bagaimana membaca musuh, tetapi kekalahannya mengajarkan bahwa membaca zaman jauh lebih penting." Ucapan itu dianggap berani, tetapi tidak dibantah. Banyak yang mulai menyadari bahwa kekalahan terbesar bukanlah kehilangan wilayah, melainkan kegagalan memahami perubahan. Memasuki tahun 680 Masehi, dunia timur dan barat semakin sering bersentuhan tanpa selalu bertabrakan. Perdagangan, pertukaran pengetahuan, dan pertemuan budaya berlangsung dengan cara yang lebih halus. Namun, di balik ketenangan itu, benih konflik baru selalu ada. Setiap generasi memiliki Artabun dan Amr bin Ash versinya sendiri, orang-orang cerdas yang akan diuji oleh keadaan yang tidak sepenuhnya bisa mereka kendalikan. Seorang penulis dari Mesir menulis pada tahun 681 Masehi bahwa sejarah tidak pernah benar-benar mengulang dirinya, tetapi sering berima. Ia menyebut bahwa kelicikan yang sama, keberanian yang sama, dan kesalahan yang sama akan selalu muncul dalam bentuk baru. Yang membedakan hanyalah siapa yang bersedia belajar lebih cepat. Nama Artabun dalam tulisan-tulisan itu semakin berubah makna. Ia tidak lagi hanya dipandang sebagai panglima licin Romawi, tetapi sebagai simbol kecerdikan yang mencapai batasnya sendiri. Nama Amr bin Ash pun tidak hanya dikenang sebagai penakluk, tetapi sebagai contoh bahwa kemenangan sejati seringkali datang dari kemampuan menahan diri ketika kesempatan untuk memaksa terbuka lebar. Pada tahun 683 Masehi, seorang pedagang tua yang sering bepergian antara Mesir dan wilayah Romawi Timur berkata kepada anaknya, "Aku telah melihat dunia berubah berkali-kali. Yang bertahan bukanlah yang paling keras, tetapi yang paling cepat memahami perubahan." Anaknya bertanya, "Apakah itu yang dilakukan orang-orang besar di masa lalu?" Pedagang itu mengangguk, "Ya, dan mereka yang gagal memahami perubahan, meskipun cerdas, akan ditinggalkan oleh waktunya sendiri." Tahun-tahun berlalu tanpa tanda berhenti. Kisah Artabun dan Amr bin Ash kini hidup sebagai lapisan dalam sejarah, tidak selalu terlihat, tetapi selalu memengaruhi. Ia muncul dalam cara strategi dirancang, dalam cara keputusan ditunda, dan dalam keberanian untuk mengakui bahwa dunia tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Memasuki tahun 685 Masehi, dunia yang telah lama beradaptasi dengan perubahan besar mulai menunjukkan wajah baru yang lebih kompleks. Generasi yang kini memegang peran penting dalam pemerintahan dan perdagangan tidak lagi memiliki ingatan emosional tentang perang besar antara Romawi Bizantium dan pasukan Muslim. Namun, keputusan-keputusan mereka tetap dipengaruhi oleh jejak yang ditinggalkan oleh masa lalu. Tanpa disadari, cara mereka menimbang risiko, membaca lawan, dan menghindari benturan langsung adalah warisan dari benturan dua kecerdikan yang pernah terjadi puluhan tahun sebelumnya. Di Mesir, seorang pemimpin muda menghadapi tantangan baru berupa ketimpangan ekonomi di beberapa wilayah. Sebagian orang mulai merasa terpinggirkan, bukan karena penindasan terbuka, melainkan karena perubahan jalur perdagangan yang menguntungkan wilayah lain. Dalam rapat panjang yang berlangsung pada tahun 686 Masehi, beberapa orang mengusulkan tindakan keras. Pemimpin itu terdiam lama sebelum berkata, "Kita bisa memaksa, tetapi paksaan hanya akan melahirkan perlawanan yang menunggu waktu." Seorang penasehat menjawab, "Itu cara berpikir
yang dulu diajarkan oleh Amr bin Ash. Nama itu kembali muncul, bukan sebagai tokoh sejarah yang jauh, tetapi sebagai rujukan cara menyelesaikan persoalan yang rumit. Akhirnya dipilih jalan dialog dan penyesuaian kebijakan. Hasilnya tidak sempurna, tetapi ketegangan tidak berkembang menjadi kekacauan. Di Konstantinopel pada tahun yang sama, Kekaisaran Romawi Bizantium menghadapi dilema berbeda. Mereka mulai menyadari bahwa kekuatan mereka kini terletak pada kemampuan bertahan dan bernegosiasi, bukan pada ekspansi besar. Para pemikir militer menyusun ulang pelajaran perang. Dalam salah satu diskusi, seorang perwira berkata bahwa Artabun adalah contoh seseorang yang sangat memahami musuhnya, tetapi terlalu yakin bahwa pemahaman itu cukup untuk mengendalikan masa depan. Pendapat itu memicu diskusi panjang. Beberapa orang tidak sepakat, tetapi tidak ada yang menyangkal bahwa kekalahan di Mesir telah mengajarkan pelajaran yang mahal. Pada tahun 688 Masehi, jalur pengetahuan mulai berkembang lebih pesat. Para penulis, pedagang, dan pelajar membawa kisah dari satu wilayah ke wilayah lain. Dalam proses itu, kisah Artabun dan Amr bin Ash mengalami penyederhanaan dan pendalaman sekaligus. Di satu tempat, ia diceritakan sebagai kisah kecerdikan melawan kecerdikan. Di tempat lain, ia dipahami sebagai kisah tentang batas kemampuan manusia dalam menghadapi perubahan besar. Seorang penulis muda menulis dalam catatannya, Artabun mewakili kecerdikan yang ingin mengendalikan dunia. Amr bin Ash mewakili kecerdikan yang ingin memahami dunia. Perbedaan kecil itu menentukan hasil yang sangat besar. Tulisan itu tidak terkenal luas, tetapi memengaruhi orang-orang yang membacanya. Mereka mulai memandang sejarah bukan sebagai deretan kemenangan dan kekalahan, tetapi sebagai rangkaian pilihan yang diambil manusia dalam keterbatasan pengetahuannya. Memasuki tahun 690 Masehi, dunia kembali memasuki masa ketegangan baru. Bukan ketegangan yang sama seperti sebelumnya, tetapi ketegangan yang lahir dari persaingan kepentingan, bukan ideologi semata. Banyak orang mulai menyadari bahwa konflik tidak selalu datang dalam bentuk pasukan dan senjata, tetapi dalam bentuk kebijakan, pengaruh, dan narasi. Dalam situasi seperti itu, pelajaran dari masa Artabun dan Amr bin Ash terasa semakin relevan. Mereka mengajarkan bahwa membaca niat lawan seringkali lebih penting daripada membaca jumlah pasukannya. Mereka juga mengajarkan bahwa kelicikan yang terlalu rumit justru mudah runtuh ketika berhadapan dengan kesederhanaan yang tepat. Pada tahun 692 Masehi, seorang guru tua di Mesir berkata kepada murid-muridnya, "Kalian mungkin tidak akan berperang seperti orang-orang dahulu, tetapi kalian akan menghadapi pertarungan yang sama di dalam pikiran kalian sendiri." Para murid tidak sepenuhnya memahami saat itu, tetapi kata-kata itu tertanam dan akan tumbuh seiring waktu. Tahun-tahun berlalu, dunia terus bergerak tanpa menoleh ke belakang. Namun, sejarah memiliki cara sendiri untuk tetap hadir. Ia muncul dalam keputusan kecil, dalam kehati-hatian yang terasa berlebihan, dan dalam keberanian untuk menunggu ketika dorongan untuk bertindak terlalu kuat. Kisah Artabun dan Amr bin Ash kini bukan lagi milik satu bangsa atau satu wilayah. Ia telah menjadi bagian dari pemahaman manusia tentang bagaimana kecerdikan bekerja dan di mana batasnya berada. Selama manusia terus mencoba mengendalikan dunia tanpa sepenuhnya memahaminya, kisah ini akan selalu menemukan relevansinya. Memasuki tahun 694 Masehi, jarak waktu antara peristiwa besar di Mesir dan kehidupan generasi baru semakin lebar. Namun, justru pada jarak inilah makna sejarah mulai berubah bentuk. Ia tidak lagi hadir sebagai ingatan langsung, melainkan sebagai kebiasaan berpikir yang diwariskan tanpa disadari. Banyak orang menjalani hidup mereka dengan keputusan-keputusan yang dipengaruhi oleh masa lalu, meskipun mereka tidak lagi mengingat siapa yang pertama kali menanamkan cara berpikir itu.
Di Mesir, perubahan sosial berjalan perlahan tetapi pasti. Kota-kota berkembang, pasar semakin ramai, dan jalur perdagangan semakin terhubung. Namun bersama dengan pertumbuhan itu, muncul pula persoalan baru. Persaingan antar kelompok pedagang, perebutan pengaruh lokal, dan perbedaan kepentingan mulai menguji stabilitas yang telah lama dijaga. Dalam menghadapi situasi itu, para pemimpin setempat seringkali kembali pada pendekatan yang diwariskan dari masa Amr bin Ash, yaitu menunda keputusan sampai gambaran menjadi jelas, bukan memaksakan kehendak sebelum waktunya. Pada tahun 695 Masehi, seorang pemimpin wilayah berkata dalam sebuah pertemuan tertutup, "Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hari ini dengan emosi hari ini. Kita harus melihat kemana arah pergerakan ini." Orang-orang yang hadir memahami bahwa pendekatan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan. Mereka belajar bahwa tidak semua konflik harus dimenangkan dengan cepat. Sebagian harus dibiarkan mengendap agar solusinya tidak melahirkan masalah baru. Di Konstantinopel pada waktu yang sama, Kekaisaran Romawi Bizantium berada dalam fase refleksi panjang. Mereka tidak lagi memandang masa lalu sebagai kejayaan yang harus dikembalikan, melainkan sebagai pelajaran yang harus dipahami. Sekolah-sekolah militer dan administrasi mulai mengajarkan bahwa kecerdikan tidak boleh berdiri sendiri tanpa kemampuan menyesuaikan diri. Catatan Artabun masih dibaca, tetapi kini lebih sering disandingkan dengan kritik dan analisis. Seorang pengajar berkata kepada murid-muridnya, "Artabun adalah orang yang menguasai permainan bayangan, tetapi dunia berubah menjadi permainan waktu. Siapa yang terlambat memahami perubahan akan kalah meskipun ia paling cerdas." Ucapan itu diterima dengan serius. Para murid memahami bahwa kecerdikan bukan tentang menjadi lebih licik dari lawan, tetapi tentang memahami konteks yang lebih luas. Memasuki tahun 697 Masehi, hubungan antara wilayah-wilayah yang dahulu bermusuhan menjadi lebih pragmatis. Tidak ada persahabatan tulus, tetapi juga tidak ada kebencian terbuka. Hubungan itu didorong oleh kebutuhan, bukan perasaan. Dalam situasi seperti ini, pelajaran dari masa Artabun dan Amr bin Ash terasa semakin relevan. Mereka mengajarkan bahwa dunia jarang bergerak sesuai rencana siapapun. Seorang pedagang yang sering bepergian berkata kepada rekannya, "Dulu orang takut pada pasukan besar. Sekarang orang lebih takut pada keputusan yang salah di waktu yang salah." Rekannya mengangguk. Itu karena dunia menjadi lebih cepat. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Memasuki tahun 699 Masehi, beberapa penulis mulai menyusun kisah sejarah dengan pendekatan yang lebih luas. Mereka tidak lagi fokus pada satu pertempuran atau satu tokoh, tetapi pada pola. Dalam pola itu, pertemuan antara Artabun dan Amr bin Ash sering dijadikan contoh tentang bagaimana dua kecerdikan bisa menghasilkan hasil yang sangat berbeda, tergantung pada kemampuan membaca zaman. Salah satu tulisan menyebutkan bahwa Artabun terlalu sibuk mengendalikan lawan, sementara Amr bin Ash lebih sibuk memahami situasi. Perbedaan itu terlihat kecil, tetapi dampaknya mengubah arah sejarah. Tulisan-tulisan seperti ini tidak hanya dibaca oleh sejarawan, tetapi juga oleh orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Memasuki awal abad ke-8 Masehi, dunia kembali berubah. Teknologi sederhana berkembang, jaringan komunikasi semakin luas, dan pertukaran gagasan berlangsung lebih cepat. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kisah-kisah lama mendapatkan makna baru. Artabun tidak lagi hanya dilihat sebagai panglima licin Romawi, tetapi sebagai simbol kecerdikan yang terikat oleh zamannya. Amr bin Ash
tidak lagi hanya dikenang sebagai pemenang, tetapi sebagai simbol kecerdikan yang mampu bergerak bersama perubahan. Seorang pemikir tua berkata kepada muridnya, "Sejarah bukan guru yang berbicara keras, ia berbisik, dan hanya mereka yang mau mendengar yang akan belajar." Kata-kata itu menjadi pengingat bahwa kisah panjang ini tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus hidup dalam cara manusia berpikir, memilih, dan menunda. Selama manusia terus berusaha memahami dunia yang berubah lebih cepat dari dirinya, kisah ini akan selalu menemukan bentuk baru untuk diceritakan. Memasuki tahun 701 Masehi, dunia yang telah melewati berbagai perubahan besar mulai memperlihatkan wajah baru yang lebih halus, namun juga lebih rumit. Konflik terbuka semakin jarang terjadi, tetapi ketegangan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah bentuk dari benturan senjata menjadi benturan kepentingan dan pengaruh. Dalam keadaan seperti itu, warisan cara berpikir dari masa Artabun dan Amr bin Ash justru semakin terasa, meskipun nama mereka tidak selalu disebut. Di Mesir, para pemimpin wilayah menyadari bahwa tantangan terbesar mereka bukan lagi serangan dari luar, melainkan ketidakpuasan yang tumbuh perlahan dari dalam. Beberapa daerah merasa tertinggal, sementara daerah lain berkembang pesat. Situasi ini mengingatkan banyak orang pada pelajaran lama, bahwa ketidakadilan yang dibiarkan akan menjadi musuh yang lebih berbahaya daripada pasukan manapun. Pada tahun 702 Masehi, seorang pemimpin wilayah berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Jika kita menutup mata hari ini, kita akan membuka luka yang lebih besar besok." Keputusan-keputusan pun diambil dengan hati-hati. Dialog diperpanjang, pertimbangan diperluas, dan tindakan keras dijadikan pilihan terakhir. Pendekatan ini tidak selalu menghasilkan kepuasan instan, tetapi mencegah ledakan besar yang sulit dikendalikan. Banyak orang mulai menyadari bahwa kecerdikan sejati bukanlah kemampuan memenangi konflik, melainkan kemampuan mencegahnya sebelum meledak. Di Konstantinopel pada masa yang sama, Kekaisaran Romawi Bizantium terus beradaptasi dengan kenyataan baru. Mereka tidak lagi menjadi pusat tunggal kekuatan di dunia timur. Namun, dari keterbatasan itu, muncul pemikiran yang lebih matang. Para pemimpin dan pemikir mulai menyadari bahwa bertahan hidup seringkali lebih sulit daripada menaklukkan. Dalam diskusi-diskusi tertutup, nama Artabun kembali disebut sebagai contoh orang yang hampir berhasil mempertahankan kejayaan lama, tetapi akhirnya harus mengakui bahwa zamannya telah bergeser. Seorang pemikir Romawi menulis pada tahun 703 Masehi, "Kecerdikan yang tidak mau berubah akan menjadi penjara bagi pemiliknya sendiri." Tulisan itu dibaca oleh kalangan terbatas, tetapi pengaruhnya meluas. Ia menjadi bagian dari perubahan cara mendidik generasi baru yang tidak lagi diajarkan untuk hanya mengalahkan lawan, tetapi untuk memahami kondisi yang melahirkan lawan tersebut. Memasuki tahun 705 Masehi, jalur perdagangan antara Mesir, Syam, dan wilayah Romawi Timur semakin ramai. Bersama barang-barang dagangan, cerita dan gagasan pun ikut berpindah. Kisah tentang pertemuan kecerdikan masa lalu sering muncul dalam bentuk perumpamaan. Para pedagang dan pelajar menggunakannya untuk menjelaskan mengapa kesabaran seringkali lebih menguntungkan daripada kecepatan, dan mengapa rencana sederhana kadang lebih kuat daripada siasat yang terlalu rumit. Seorang pedagang muda bertanya kepada orang yang lebih tua, mengapa orang-orang dahulu begitu takut pada satu orang bernama Artabun. Orang tua itu menjawab, karena ia membuat orang lain bergerak sesuai keinginannya. Tetapi ada satu orang yang tidak bergerak sesuai dugaan, dan disitulah segalanya berubah. Pemuda itu terdiam,
merenungkan makna kalimat tersebut. Pada tahun 707 Masehi, seorang penulis dari Mesir menyusun catatan panjang tentang perubahan cara manusia berperang dan memerintah. Dalam tulisannya, ia menyebut bahwa masa lalu dipenuhi oleh orang-orang yang mencoba mengendalikan dunia dengan kecerdikan, sementara masa kini menuntut kemampuan untuk berjalan seiring dengan dunia. Ia tidak menyebut nama secara langsung, tetapi pembaca yang memahami sejarah tahu bahwa ia merujuk pada kisah Artabun dan Amr bin Ash. Tahun demi tahun berlalu, dunia terus bergerak membawa tantangan baru yang tidak pernah sepenuhnya sama dengan tantangan sebelumnya. Namun, satu hal tetap bertahan, bahwa manusia yang terlalu yakin pada kecerdasannya sendiri seringkali lupa bahwa waktu adalah lawan yang tidak bisa ditipu. Di akhir dekade itu, seorang guru berkata kepada murid-muridnya, "Kalian mungkin tidak akan mengingat semua nama dalam sejarah, tetapi jika kalian belajar memahami perubahan, maka kalian telah mempelajari pelajaran terpenting dari mereka." Memasuki tahun 709 Masehi, dunia terasa semakin bergerak cepat, meskipun bagi banyak orang perubahan itu tampak samar. Tidak ada satu peristiwa besar yang mengguncang seperti penaklukan Mesir dahulu, tetapi justru perubahan-perubahan kecil yang terjadi terus-menerus mulai membentuk arah baru sejarah. Cara orang berdagang, cara orang berunding, dan cara orang memandang kekuasaan tidak lagi sama seperti beberapa puluh tahun sebelumnya. Di balik perubahan itu, pelajaran dari masa Artabun dan Amr bin Ash tetap hidup, meskipun seringkali tidak disadari. Di Mesir, muncul generasi pemimpin yang tidak pernah menyaksikan langsung perang besar. Mereka tumbuh dalam dunia yang relatif stabil. Namun, stabilitas itu justru membawa tantangan baru. Ketika ancaman besar tidak terlihat, manusia seringkali lengah terhadap tanda-tanda kecil. Perselisihan lokal yang dahulu dapat diselesaikan dengan cepat kini berpotensi berkembang karena kepentingan yang semakin rumit. Pada tahun 710 Masehi, seorang pemimpin wilayah menerima laporan tentang ketegangan antara dua kelompok masyarakat. Tidak ada kekerasan terbuka, tetapi suasana semakin panas. Banyak orang mendesak tindakan cepat. Pemimpin itu berkata dengan tenang, "Jika kita bertindak hanya untuk terlihat tegas, kita akan kehilangan apa yang sedang kita jaga." Keputusan pun diambil untuk mempertemukan kedua pihak dalam dialog panjang. Proses itu melelahkan dan penuh ketegangan, tetapi perlahan membuka jalan bagi pemahaman bersama. Banyak orang mulai menyadari bahwa kecerdikan bukan tentang siapa yang paling cepat bertindak, melainkan siapa yang paling mampu menahan diri. Di Konstantinopel, pada masa yang sama, Kekaisaran Romawi Bizantium semakin menata ulang identitasnya. Mereka tidak lagi melihat diri sebagai penguasa tak tergoyahkan, melainkan sebagai bagian dari dunia yang terus berubah. Dalam lembaga pendidikan, para pemikir mulai menekankan pentingnya fleksibilitas berpikir. Catatan Artabun tetap dibaca, tetapi kini sering dijadikan contoh tentang bagaimana kecerdikan yang hebat pun dapat gagal ketika ia menolak kenyataan baru. Seorang pengajar berkata kepada murid-muridnya pada tahun 711 Masehi, "Belajarlah dari Artabun bukan hanya tentang apa yang ia lakukan dengan benar, tetapi tentang apa yang tidak sempat ia ubah." Kalimat itu mengundang keheningan panjang di ruang belajar. Para murid memahami bahwa pelajaran terbesar seringkali tersembunyi di balik kegagalan, bukan keberhasilan. Memasuki tahun 713 Masehi, hubungan antara wilayah-wilayah yang pernah bermusuhan semakin didorong oleh kebutuhan praktis. Perdagangan, perjanjian, dan pertukaran informasi berlangsung tanpa banyak sorotan. Dunia seolah bergerak menuju keseimbangan baru yang rapuh.
Banyak orang menyadari bahwa keseimbangan ini tidak akan bertahan jika dijaga dengan kesombongan. Seorang pedagang yang telah lama berkeliling berkata kepada rekan-rekannya, "Dunia ini seperti air. Ia akan mencari jalan sendiri. Jika kita mencoba menahannya dengan tangan kosong, kita hanya akan kelelahan." Ucapan itu mengingatkan banyak orang pada pelajaran lama bahwa mengendalikan bukan selalu berarti menekan, tetapi seringkali berarti mengarahkan dengan halus. Pada tahun 715 Masehi, seorang penulis dari Mesir menyusun kisah panjang tentang perubahan zaman. Ia menulis bahwa ada masa ketika manusia percaya kecerdikan bisa menipu siapapun, termasuk waktu. Namun, waktu selalu memiliki cara untuk membongkar ilusi itu. Ia menyebut bahwa pertemuan Artabun dan Amr bin Ash adalah contoh paling jelas tentang bagaimana dua kecerdikan diuji oleh satu hal yang sama, yaitu perubahan. Tulisan itu dibaca oleh kalangan terbatas, tetapi gagasannya menyebar perlahan. Orang-orang mulai melihat sejarah bukan sebagai kumpulan tokoh besar, melainkan sebagai aliran panjang keputusan kecil yang saling terhubung. Tahun-tahun berikutnya berlalu dengan tenang, tetapi ketenangan itu bukan tanpa makna. Ia adalah hasil dari banyak penyesuaian, banyak kegagalan kecil, dan banyak pelajaran yang dipelajari dengan susah payah. Dunia tidak menjadi lebih mudah, tetapi manusia menjadi sedikit lebih bijak dalam menghadapinya. Dan di tengah semua itu, kisah Artabun dan Amr bin Ash tetap hidup. Tidak lagi sebagai cerita perang semata, tetapi sebagai cermin tentang batas kecerdikan manusia. Ia mengingatkan bahwa siapapun yang terlalu yakin mampu mengendalikan segalanya, pada akhirnya akan dihadapkan pada kenyataan bahwa perubahan selalu datang dari arah yang tidak terduga. Memasuki tahun 717 Masehi, dunia semakin terasa seperti anyaman rumit dari kepentingan, ingatan, dan harapan. Perang besar tidak lagi menjadi gambaran utama perubahan, tetapi bayangannya tetap hadir dalam cara orang bersikap. Banyak keputusan diambil dengan mempertimbangkan kemungkinan terburuk, seolah manusia telah belajar bahwa kesalahan kecil bisa bergaung jauh melampaui niat awalnya. Di Mesir, para pemimpin lokal mulai menyadari bahwa tantangan terbesar bukan lagi datang dari luar, melainkan dari kejenuhan masyarakat terhadap rutinitas yang terlalu stabil. Ketika keadaan terlalu tenang, manusia cenderung mencari konflik baru, seringkali tanpa menyadari alasannya. Pada tahun 718 Masehi, muncul perdebatan panjang tentang arah kebijakan ekonomi dan distribusi hasil perdagangan. Tidak ada pihak yang sepenuhnya salah, tetapi tidak ada pula yang sepenuhnya benar. Seorang tokoh tua yang dihormati berkata dalam pertemuan itu, "Kita harus berhati-hati. Artabun kalah bukan karena ia salah membaca musuh, tetapi karena ia salah membaca waktu. Jangan ulangi kesalahan itu." Kata-kata itu mengendap lama. Banyak orang mulai menyadari bahwa membaca waktu berarti memahami kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri. Keputusan pun ditunda, bukan karena keraguan, tetapi karena kesadaran bahwa waktu seringkali menjadi penentu yang paling jujur. Di Konstantinopel, pada masa yang sama, Romawi Bizantium menghadapi tekanan dari berbagai arah. Mereka tidak lagi memiliki kemewahan untuk bereaksi dengan lambat. Namun, mereka juga tahu bahwa reaksi tergesa-gesa seringkali membawa bencana. Para pemikir dan perencana mulai menggunakan istilah baru dalam diskusi mereka, yaitu keseimbangan antara kecerdikan dan